Golongan warga? Iya nak, mulai sekarang golongan warga tuh dibagi menjadi 3, A elit, B menengah, dan C terbuang. Ya ampun, kasihan banget ya orang yang dapat C. Mending kamu lihat golongan wargamu juga sebelum terlambat. Iya oke mah, golongan warga aku kenapa masih loading dah? Iya sama, golongan warga mama juga masih loading karena keluarga kita tuh memang gak pantas buat punya golongan warga. Ya ampun mah, kalau kayak gini gimana dong kalau aku ditanya sama temen-temen aku harus jawab golongan apa? Nah itu yang mama pikirin dari tadi, lebih baik kamu bolos sekolah aja. Mana bisa gitu, udah deh pokoknya aku ngarang aja mengenai golongan warga aku. Mama tenang aja, aku ini pro mah. Apa-apaan, ini kan cuma foto yang lagi tren. Kok lo bisa jadi video sih? Jangan-jangan lo juga punya figurnya? Iyalah, ini semua karena golongan gue tuh tinggi, makanya gue diperlakuin spesial sampai punya barang khusus. Keren banget lo, Phil, yang bisa gini cuma lo doang. Keisha, sebenarnya gue tuh cuma pakai aplikasi AI Marvel. Tinggal masuk aplikasinya, terus pilih yang Nano Banana, dan pilih foto kalian. Nah, udah deh tinggal tunggu prosesnya, dan jadi. Mantep banget kan? Seriusan, itu mah kelihatan nyata banget. Gue jadi iri deh sama lo. Ya ampun, semua orang juga bisa kali, soalnya kan aplikasinya Gretong. Kalau lo sampai bisa dapat perlakuan spesial, artinya golongan warga lo A. Tapi setahu gue cuma ada satu yang dapat golongan warga A. Itu artinya lo adalah orang penting, Vel. Semoga aja gak ketahuan. Murid-murid golongan warga A dan B, tunggu Bu, yang C mana? Loh, kamu ketinggalan berita ya, golongan warga C itu udah dibuang dari bumi, ya artinya aja kan terbuang. Atau jangan-jangan golongan warga Feli ini C Bu, jadi masih ketinggalan satu nih. Sembarangan ya, gue tuh dapat, Feli kan dapat golongan warga A, jadi kalian semua tuh harus patuh dan hargai Feli. Apa? Murid-murid yang dapat golongan warga A tuh cuma satu, yaitu Tiara. Feli jangan mimpi buat ngerebut posisi gue ya. Enggak kok, golongan warga gue tuh B. Keisha aja kali yang salah denger. Masa sih kuping gue corek? Awas aja ya lo gak bakal bisa mimpi buat nyanyiin gue. Oke murid-murid, masih ada satu golongan yang harus kita cari, yaitu golongan misterius. Yang loading mulu. Bu, kita jadi kan mau cari orang itu? Ya jelas dong, rugi banget kalau gak dicari. Udah buruan, ayo Tiara. Kira-kira ngapain ya Bu Guru sama Tiara nyari orang yang punya golongan warga loading? Mereka takut kalau orang yang loading itu dapat golongan warga lebih tinggi daripada Tiara. Emang apa untungnya sih kalau golongan warga kita yang paling tinggi? Yang tertinggi sekarang tuh adalah Tiara. Dia bisa menguasai dunia, bahkan apa yang dia mau juga dikabulin kayak ratu. Apa? Kalau gitu bisa aja gue kan? Jangan-jangan lo orangnya? Bukanlah, gue aja dapat golongan C. Itu artinya, astaga gue keceplosan. Please ya Della, jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, kita harus pindah kota sekarang juga karena golongan warga mama tuh masih loading. Loh, punya aku juga loading lagi mah, padahal tadi udah muncul, Be. Jangan percaya, itu pasti cuma sementara doang, soalnya keluarga kita emang ditakdirkan buat loading terus. Itu artinya kita yang lagi diburu sama Tiara dan Bu Guru mah. Gawat, mereka udah bergerak ya. Kalau sampai kita ketangkep, bisa-bisa kita dihabisi. Tunggu, kenapa sih mereka ngejar kita? Karena mereka tuh nganggap kita mangsa, nak. Terus gimana caranya, Mas, supaya kita bisa membebaskan diri dari mereka semua? Bisa sih, salah satu dari kita dapat golongan warga, tapi salah satu juga harus metong. Apa? Aku nggak mau ngorbanin gitu mah. Kalau gitu aku bakal buktiin ke semua orang kalau golongan warga aku juga pantas kok ada di kota ini. Ya udah kalau itu mau kamu, mama tetap support. Oh, orang ini yang katanya mau nantang gue, udah kesebar loh di seluruh internet. Iya, tapi bukan sekarang soalnya gue belum siap. Ngaku deh, lo dapet loading kan soalnya gue dikasih tahu sama Keisha. Keisha? Sekarang saatnya gue ngabisin lo. Tunggu, golongan warga gue A. Hah? Punya bukti apa lo tiba-tiba ngarang kayak gitu? Apaan nih di kantong gue? Gue punya buktinya. Angka sial, ya ampun beneran nih aku bisa lihat ginian mah. Iyalah, angka sial yang kamu lihat itu nggak boleh berinteraksi sama orang yang kamu lihat. Oh jadi gitu, ya ampun kekuatan gue artinya berharga banget dong. Kalau gitu aku lihat angka sial mama ya. Hah, 5? Sebenarnya nomor rumah kita tuh 5, tapi mama loncatin jadi 6 karena kan itu angka sial mama. Kok mama bisa tahu angka sial mama padahal kan aku baru dapat kekuatannya? Iya semua orang tuh nggak tahu angka sialnya, mungkin mama cuma hoki nebak-nebak aja. Kayak mustahil banget gak sih ada yang mama sembunyiin kan? Gak ada ya, udah sekarang mending kamu ke sekolah aja dan peringatkan teman-temanmu buat jangan pakai angka sialnya. Aku aja direndahin sama teman-teman aku mah, buat apa aku bantuin mereka? Kamu mau masuk surga nggak? Ih, bisanya ngancam gitu. Ya udah ya udah. Pak Satpam, sebelum aku masuk ke sekolah, aku mau lihat angka sial Bapak dulu deh. Oh, jadi kamu yang bisa melihat angka sial seseorang. Cepet kasih tahu saya. Angka sial Bapak 10. Hah, itu artinya? Pokoknya Bapak nggak boleh berinteraksi sama angka 10. Artinya saya bakal metong dong, soalnya tanggal lahir saya adalah tanggal 10. Waduh, kalau gitu saya bakal nyelamatin Bapak. Orang-orang udah nggak bisa diselamatin lagi kalau kamu udah lihat angka sialnya. Hah, jadi kekuatan gue buruk dong. Itu artinya gue juga yang ngabisi Pak Satpam. Pokoknya cepat buang kekuatan kamu itu supaya tidak membahayakan yang lain. Ya elah, baru aja memulai hari gue udah nyebabin orang metong. Anak-anak, hari ini kalian tuh nginep di sekolah ya, nggak boleh pulang ke rumah. Emangnya ada acara apa, Bu? Hah, ini beneran angka sialnya Bu Guru juga 10? Nggak usah banyak tanya deh loh, hari ini kan pelantikan gue sebagai ratu sekolah. Oh gitu ya. Hah? Tiara juga dapat 10, ada yang aneh deh. Kenapa sih lo dari tadi kayak orang oon? Nggak apa-apa, gue tuh cuman kaget aja soalnya hari ini Tiara jadi ratu kan. Loh,
Dela juga. Gimana kalau pelantikannya intimate aja jadi 10 orang aja yang hadir? Jangan. Ya udah, gimana kalau saya punya 10 babu aja, Bu? Kan saya ratu. Jangan. Ih, apaan sih, Vel? Lo iri ya sama gue? Feli, kalau kamu terus-terusan iri kayak gitu, kamu bisa dikeluarkan dari sekolah ini karena dianggap menentang Tiara. Yalah, secara kan gue ratunya. Kalian semua dalam bahaya. Ngarang aja terus, halu. Ya ampun, Kaylo dari mana aja gue tuh nyariin lo. Dari tadi kan gue emang gak masuk ke sekolah, Vel. Ini pun masuk ke sekolah gue cuma mau ngantar tugas. Ya udah gue liat angka sial lo dulu ya. 100? Kok beda daripada yang lain? Pantas aja gue gak pernah dapet nilai 100, selalu aja 0. Ada untungnya juga lo, Kay. Pokoknya jangan berinteraksi sama 100 ya. Iyalah, gue juga gak mau metong kali. Oh iya, Vel, kayaknya sebentar lagi lo diserbu sama orang-orang. Kenapa? Gue kan bukan artis. Berita lo bisa ngeliat angka sial seseorang udah kesebar dan lo bakal dipaksa buat ngasih tahu mereka semua. Enggak, kalau gue ngasih tahu bakal tambah buruk. Keisha, lo juga ikut pelantikannya Tiara? Iya, gue dipaksa sama bu guru, tadi gue dijebak. Oh ya udah deh, tapi yang penting angka sial lo tuh beda daripada yang lain. Loh, jadi 10 juga? Emangnya kenapa sama angka 10? Harusnya gue gak boleh kasih tahu mereka semua, kayaknya bakal terjadi sesuatu di sekolah ini. Vel, lo harus melarikan diri soalnya. Guys, hari ini kita punya bintang tamu spesial yaitu Feli, soalnya dia bisa melihat angka sial kita semua. Iya, sesuai sama apa yang lo omongin tadi, dia bakal jadi babu lo kan? Babu? Iyalah, seorang ratu kayak gue pasti butuh babu kayak Feli ini supaya bisa mengendalikan siswa yang lain. Anak-anak, pelantikan bakal dimulai jam 10 ya. Jam 10? Itu artinya kita semua bisa-bisa bakal boom. Kayaknya lo kebanyakan nonton sinetron deh, Vel. Terserah kalau kalian gak mau kabur, gue aja yang kabur duluan. Tidak boleh. Feli, mending lo buktiin lo tuh beneran bisa lihat angka sial seseorang gak sih? Iya, jangan-jangan lo mau bohongin kita semua lagi supaya pelantikan gue jadi ratu tuh gak jadi kan? Udah, jangan debat. Feli, kalau kamu bisa buktiin kalau angka sial kamu adalah 10 juga dan bisa menyelamatkan kita semua, kamu bakal dinobatkan menjadi ratu menggantikan Tiara. Hah? Yang bener, kalau gitu angka sial saya adalah... Kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma satu. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran, anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, Ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud Ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah, tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Iya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin mama. Enggak kok, Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan mama karena perasaan mama nggak enak. Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak mama cuma 1. Aku nih anak tunggal, jadi mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin bu guru lagi dan ternyata dia... Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Iya, ini semua karena gue ngikutin bu guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama bu guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka bu guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan bu guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, gak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali gak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh lagi, ya udah 1, 2, 3. Masih gak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya?
Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang ibu guru sekarang juga. Kok mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan bu guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin bu guru sekarang juga. Oke, Mah. Bu, ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi mama... Ah, mama metong! Jangan-jangan mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin ibu dan juga saya.